Shalom Bapak Ibu sahabat Ruhiman yang sangat dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali kita berjumpa di awal tahun 2022. Dan tentunya setiap kita memiliki harapan, memiliki cita-cita, memiliki impian di tahun ini. Saya yakin dan percaya setiap kita selalu mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Dan mungkin saja sakit yang kita derita tahun 2021 hingga sekarang masih belum sembuh Bapak Ibu. Mungkin saja masalah yang kita hadapi hingga saat ini masih saja kita geluti, masih saja kita gumulkan. Belum lagi doa-doa yang kita panjatkan di tahun 2021 yang masih saja belum kita terima hingga saat ini. Dan tentunya di awal tahun banyak hal yang kita inginkan terjadi di dalam hidup kita. Tapi satu hal yang saya mau bagikan untuk kita semua Bapak Ibu, bahwa tema bulan ini adalah berbagi berkat. Seberapa banyak kita mengharapkan berkat yang kita terima dari Tuhan sepanjang tahun ini? Seberapa banyak dari kita berharap bahwa berkat-berkat tercurah atas hidup kita, atas pekerjaan kita, atas studi kita, atas usaha kita dan sebagainya. Tapi terkadang kita lupa bahwa Tuhan juga mengajarkan kita untuk berbagi berkat kepada sesama. Berbagi berkat tidak hanya berbicara tentang materi Bapak Ibu, tetapi berbagi berkat kita bisa saja berbicara tentang ilmu pengetahuan yang kita punya, pengalaman yang bisa kita bagikan untuk generasi muda saat ini. Berbagi berkat tentang pengalaman hidup kita, berbagi berkat tentang kesempatan yang mungkin selama ini kita tidak pernah berikan kepada adik-adik kelas kita, kepada junior-junior kita, kepada orang lain. Dan tahun ini Tuhan mengajarkan kepada kita, ingin mengajak kita bahwa yuk kita mau berbagi berkat itu kepada orang lain. Mungkin selama ini ada hal-hal yang kita sembunyikan, ada hal-hal yang kita pegang teguh Bapak Ibu. Mungkin selama ini ada sesuatu yang kita tidak mau memberikan kesempatan kepada orang lain. Dan tahun ini saya seperti mendapat pewahyuan bahwa tahun ini adalah tahun berbagi berkat untuk kita semua. Terlepas kita siapa, terlepas kita dari mana, terlepas berapa penghasilan kita, terlepas jabatan kita apa, terlepas kita punya usaha atau tidak. Tapi tahun ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita untuk kita mulai berbagi berkat. Sekali lagi saya tekankan bahwa berkat tidak hanya berbicara tentang materi, tetapi juga berkat berbicara tentang hal-hal lain di luar materi. Mungkin kita tidak bisa banyak memberikan bantuan kepada orang lain, tetapi paling tidak kita bisa menebar senyum kepada orang lain. Dan senyum itu akan tertransfer ke orang lain pula Bapak Ibu. Dan tahun ini dan bulan ini saya ingin berbicara tentang berbagi berkat yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 Bapak Ibu. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Dan saya berharap ini menjadi satu pegangan kita semua. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, saya rasa kisah ini tidak asing untuk kita semua. Elia dan janda di Sarfat. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita mulai membacanya kata per kata, kalimat per kalimat, supaya kita dibuat mengerti oleh Tuhan, dan bukan hanya dimengerti, tetapi kita dimampukan Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan.
Dan kita akan belajar tentang kisah ini, Elia dan janda di Sarfat. 1 Raja-Raja pasal 17, kita mulai membacanya dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Saya bacakan untuk kita semua. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Perhatikan baik kalau kita melihat sampai di sini saja ayat ini, bahwa bagaimana Tuhan sudah merencanakan sesuatu untuk Elia, dan dikatakan ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kita akan lihat bagian itu apakah yang dilakukan seorang janda tersebut. Ayat yang ke-10 berkata begini, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita stop saja sampai ayat yang ke-12, dikatakan bahwa si janda ini hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan ironisnya adalah setelah ia dan anaknya memakannya, maka mereka akan mati. Tetapi Elia datang untuk meminta roti itu. Bagaimana reaksi daripada janda tersebut? Ayat yang ke-13 dikatakan begini, tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai ayat yang ke-13 saja kita membacanya dari ayat yang ke-7. Ada satu kisah yang sangat menyedihkan, bahwa ada satu keluarga di mana terdiri dari seorang janda yang dari dahulu saya tidak pernah tahu namanya, karena memang tidak disebut namanya, dan memiliki seorang anak. Anaknya pun tidak disebut namanya. Berapa usianya juga tidak disebut, Bapak Ibu. Tetapi yang disampaikan dalam kisah itu adalah bagaimana seorang janda dan anaknya ini sedang dalam kesusahan. Seorang janda dan anaknya ini sedang dalam penderitaan dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Atau bahkan orang lain tahu tetapi tidak ada yang peduli. Satu kondisi yang sangat menyedihkan, Bapak Ibu. Satu kondisi sosial yang semua orang tidak menginginkan kondisi tersebut. Mungkin setiap kita juga pernah berada dalam kondisi tersebut. Bahkan saat ini mungkin juga ada jemaat Tuhan yang berada dalam kondisi tersebut, hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kalau diolah
menjadi satu hidangan makanan, lalu kemudian mereka tidak memiliki bahan makanan lain. Mereka tidak lagi memiliki makanan untuk mereka santap setelah mereka memakan itu. Satu pergumulan yang luar biasa yang dimiliki oleh janda tersebut, Bapak Ibu. Tetapi bagian yang ke-14, ayat yang ke-14 berkata begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Hal yang pertama yang kita mau pelajari dari janda di Sarfat ini adalah kalau seandainya saya dan jemaat Tuhan menjadi seorang janda itu, seandainya saya dan jemaat Tuhan berada dalam kondisi sosial seperti itu, lalu kemudian ada seorang yang datang meminta makanan kepada kita sementara kita memiliki makanan yang terbatas. Lalu kemudian orang itu berkata, Tuhan akan mencukupkan makananmu. Apa yang kita lakukan? Satu pilihan yang saya pikir sangat sulit, Bapak Ibu. Antara harapan di sana, antara kematian itu seperti dua sisi mata uang. Ketika saya memiliki harapan, tetapi di baliknya itu juga saya memiliki kematian, Bapak Ibu. Kalau saya percaya kepada orang itu dan memberikan makanan yang saya punya kepada orang itu, lalu kemudian harapan itu tidak tercapai, saya mati. Tapi kalau seandainya saya tidak memberi makan orang itu, saya pun akan mati, Bapak Ibu. Satu kedelematisan yang saya pikir setiap orang pasti menemukannya, setiap orang pasti menghadapinya. Dan dalam kedilematisan tersebut, janda di Sarfat ini memiliki satu pilihan. Ia mengambil satu pilihan. Ayat yang ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ayat yang ke-17, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak nafasnya lagi. Nah, kalau kita melihat bagaimana akhirnya janda di Sarfat itu memberikan satu perbuatan dalam imannya. Janda itu meski dalam kekurangan ternyata lebih suka membagikan makanannya. Dia memang dalam keadaan kritis, Bapak Ibu, karena tidak ada makanan untuk esok hari. Tetapi dalam keadaan serba terbatas itu, dia masih mau memberi. Janda yang sekali lagi tidak pernah kita tahu namanya, ia berani mengambil resiko dengan memberi makan Elia. Karena apa? Karena ada harapan di sana. Hal yang pertama yang mau kita pelajari pada kisah ini adalah kita mau berharap kepada Tuhan. Ketika Elia berjanji bahwa Allah Israel akan memberinya makan, disitulah harapan itu ada. Dan ketika harapan itu disambut dengan iman, maka tindakanlah yang terjadi. Ia mengolah sedemikian rupa, sampai akhirnya ia memberikan makan kepada Elia. Dia sudah tidak memikirkan lagi dirinya, dia sudah tidak lagi memikirkan anaknya. Yang dia lakukan adalah demi harapan untuk hidup, demi harapan untuk bisa bertahan. Tetapi harapan itu bukan sekedar harapan, Bapak Ibu. Allah yang berjanji kepada janda di Sarfat itu melalui Nabi Elia, Allah yang sama pula berjanji kepada kita semua pada hari ini. Ia akan mencukupkan segala keperluanmu. Ia akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Apa yang harus kita lakukan? Kita berharap. Dan di dalam harapan itu,
kita memiliki iman. Dan di dalam iman itu kita memiliki tindakan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apapun kondisimu saat ini, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah beriman kepada Tuhan, tetaplah bertindak atas nama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tuli mendengarkan doa kita. Ketika Tuhan mencukupkan segala kebutuhan daripada janda di Sarfat itu, Tuhan yang sama pula akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Namun bagaimana dengan harapan kita? Bagaimana dengan iman kita di dalam harapan itu? Bagaimana tindakan kita di dalam iman itu? Itulah yang menentukan Bapak Ibu. Tuhan telah memberikan banyak kesempatan untuk setiap kita. Tuhan telah memberikan banyak hal bagi kita. Bahkan di dalam keadaan sulit di tahun 2021 pun Tuhan tetap menyertai kita hingga kita bisa memasuki tahun 2022. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena pertolongan orang-orang di sekitar kita, tetapi karena Tuhan menyertai kita dan melalui mereka yang ada di sekitar kita lah Tuhan menolong kita. Dan saat ini Tuhan membagi berkat-Nya untuk kita. Dengan harapan kita kepada Tuhan, dengan iman di dalam harapan itu dan tindakan di dalam iman itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, janda di Sarfat tidak punya pilihan Bapak Ibu. Pilihannya cuma dua. Dia memberi makan Elia atau tidak. Namun bagaimanapun nasibnya sudah jelas bahwa tidak akan ada makanan di hari esok. Namun dia mau melakukan pengorbanan Bapak Ibu. Dia mau melakukan pengorbanan dengan memberikan makanannya kepada Elia. Dia mengolah makanan sedemikian rupa dan memberikannya terlebih dahulu kepada Nabi Elia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mukjizat itu nyata. Dan apa yang terjadi? Buli-buli itu tidak berkurang. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Di ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Itulah janji Tuhan Bapak Ibu, bahwa kisah seorang janda di Sarfat kiranya membuka mata rohani kita bahwa sekalipun kita memasuki tahun ini dalam kondisi yang tidak baik, tetapi percayalah Tuhan tetap menyertai kita. Bahwa Tuhan tetap mencukupkan segala kebutuhan kita. Mungkin kalau kita hitung secara kalkulator manusia tidak bisa, tetapi Tuhan buat itu bisa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hal yang kedua Bapak Ibu dalam renungan ini berbagi berkat, bahwa bagaimana akhirnya di ayat yang ke-19 dikatakan begini, kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Perhatikan baik. Elia kembali ke rumah itu dan didapati anaknya itu telah meninggal. Dan saat itu Elia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, janda ini telah menerima aku sebagai penumpang. Lalu kemudian ayat yang ke-21 dikatakan, lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah sembuh, ia sudah hidup.
Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada dua kisah di sini di dalam satu perikop ini. Bagaimana ketika seorang nabi yaitu Elia datang ke rumah janda di Sarfat. Saat itu janda tersebut tidak tahu bahwa Elia yang datang itu adalah nabi. Dan mukjizat yang pertama, Elia memberikan satu mukjizat. Tuhan memberikan mukjizat kepada janda itu melalui Nabi Elia, dan akhirnya janda tersebut mendapatkan satu kecukupan di dalam hidupnya. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika anaknya meninggal, Nabi Elia datang lalu kemudian berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Dan perhatikan baik, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Dan yang menjadi pusat perhatian saya adalah dikatakan ayat yang ke-24, "Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Kita banyak melihat korelasi yang terjadi di dalam kisah ini, Bapak Ibu. Dan akhirnya si janda di Sarfat ini percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Elia, hal-hal yang diucapkan oleh Nabi Elia seturut ucapan daripada Tuhan. Dan janda di Sarfat ini tidak hanya diberkati melalui materi, tetapi janda di Sarfat ini juga diberkati melalui hal yang lain, yaitu keselamatan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Berbagi berkat. Nabi Elia telah membagikan berkatnya, telah membagikan hidup pelayanannya kepada keluarga ini. Bagaimana Nabi Elia mau dipakai Tuhan menuju kepada seorang janda di Sarfat. Dan karena hal-hal demikianlah akhirnya janda di Sarfat ini mengalami satu mukjizat yang luar biasa. Kembali kepada kita semua saat ini. Ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita dalam keadaan putus asa, ketika kita dalam keadaan tidak memiliki harapan lagi di hari esok, Tuhan datang pada kita, membawa harapan itu bagi kita. Tuhan menawarkan harapan itu untuk kita. Maukah kita menyambut harapan itu dengan iman? Maukah kita menyambut iman itu dengan tindakan? Maukah kita menyambut tindakan itu dengan pengakuan? Maukah kita menyambut pengakuan itu dengan kerendahan hati kita? Bahwa kita mau percaya Yesus adalah Allah. Bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang berbuat. Bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbagi berkat itu sulit untuk setiap kita ketika kita selalu merasa kurang cukup. Apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan? Sharing pengalaman, mari lakukan itu kepada sesama. Apa yang bisa kita lakukan? Kita punya uang lebih dari hasil pekerjaan kita, mari sisihkan itu untuk berbagi kepada sesama. Ternyata banyak jemaat di gereja kita yang masih hidup dari kata jauh kenyamanan. Banyak jemaat di setiap gereja kita yang masih hidup dalam kedinginan, dalam kepanasan, dalam kelaparan. Mari kita tengok kiri kanan. Mari kita ingat-ingat siapa jemaat Tuhan yang perlu kita tolong.
Kita yang bisa berdoa, bila kita teringat ada jemaat Tuhan yang sedang membutuhkan dukungan doa, mari hubungi mereka, sapa mereka, lalu doakan mereka. Tidak ada alasan untuk kita tidak memiliki apapun. Tuhan telah memberikan sesuatu kepada kita, kelebihan-kelebihan yang mungkin saja kita sadari tetapi kita enggan melakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari belajar melalui kisah ini. Berbagi berkat adalah cara Tuhan menjangkau jiwa. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan ini karena saya telah dibekali ilmu pengetahuan, dan ketika saya memiliki bekal ilmu pengetahuan itu kemudian saya bagikan kepada rekan-rekan sahabat Ruhiman. Apa yang saya punya, apa yang saya miliki, saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan sebagai donatur. Ada yang bersedia dengan sukacita memberikan dananya kepada lembaga ini, kepada ministry ini, yang kemudian saya kelola untuk saya bagikan kepada jemaat-jemaat Tuhan, kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian apa yang kita punya, apa yang kita bisa, kita berdoa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah menunda untuk kita berbagi berkat kepada sesama. Dan tahun ini saya mengajak Bapak Ibu, mari berikan waktumu untuk Tuhan. Berikan kapasitasmu untuk Tuhan. Ketika kita punya 1-2 talenta, kita kembangkan talenta itu untuk berbagi berkat kepada sesama. Saya yakin dan percaya, mungkin teman-teman saya ada yang memberikan dananya bagi ministry ini. Mungkin dia hanya bisa melakukan itu untuk berbagi berkat. Mungkin juga ada teman-teman saya yang berdoa buat ministry ini agar tetap menjadi ministry yang memberkati. Mungkin juga ada teman-teman yang melakukan sesuatu juga untuk ministry ini. Mengapa kita juga tidak melakukan sesuatu untuk orang-orang di sekitar kita secara langsung? Tuhan telah memberikan kita kelebihan-kelebihan. Tuhan telah memberikan kita satu potensi untuk kita kembangkan. Anda bisa membuat channel YouTube. Buat channel YouTube. Anda bisa bernyanyi, mari bernyanyi. Buat channel YouTube, bernyanyi dan bagikan itu kepada orang lain. Ketika kita membagikan sesuatu kepada orang lain, kiranya nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada hal yang sangat mengembirakan kalau kita tidak melakukan apapun. Janda di Sarfat mendapatkan berkat dari kehadiran Nabi Elia. Bahkan sebaliknya Bapak Ibu, Nabi Elia pun bisa merasakan kasih Allah melalui janda di Sarfat. Mereka berdua saling mendapatkan berkat dari Allah. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan setiap kita yang mendengarkan, dan tetaplah berbagi berkat kepada sesama, karena berbagi itu menyenangkan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi Indonesia. Shalom.